Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ketemu lagi di tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, serta matematika. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai dan selesai. Baiklah anak-anak, berikut akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang IPS, PPKN, dan matematika. Untuk IPS, kalian akan belajar mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan untuk PPKN, kalian memahami keragaman sosial budaya dengan baik. Serta untuk matematika, kita akan belajar menentukan luas permukaan bangun, ruang balok, dan kubus. Untuk itu, marilah saksikan video pembelajaran berikut ini. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Indonesia melakukan beragam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Kegiatan yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi berupa barang atau jasa kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ayo perhatikan peta pikiran pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan produksi, pengaruhnya bagi produsen yaitu memperoleh keuntungan. Kemudian, bagi pemilik lahan mendapatkan balas jasa. Berikutnya, kegiatan distribusi. Pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagi distributor mendapatkan balas jasa. Bagi produsen memperoleh keuntungan. Sedangkan bagi konsumen mendapatkan barang hasil produksi dengan cepat dan tepat. Berikutnya, kegiatan konsumsi. Bagi konsumen dapat memenuhi kebutuhan. Sedangkan bagi produsen dan distributor memperoleh pendapatan. Manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Suatu produk atau barang yang kita konsumsi merupakan hasil dari proses beberapa kegiatan ekonomi. Ayo perhatikan jenis kegiatan ekonomi yang terlibat dalam pembuatan produk mebel berikut. Dari kegiatan gambar tersebut, kita dapat melihat beragam jenis kegiatan ekonomi yang terlibat hingga sebuah kursi dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Peranan setiap kegiatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada proses awal, industri kayu memiliki peran sebagai penyedia bahan baku berupa kayu yang diperoleh dari hasil hutan. Kedua, kemudian kayu tersebut diolah oleh perajin kayu hingga menjadi bahan jadi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen.
Selanjutnya kursi kayu dari perajin disalurkan oleh penjual mebel. Keberadaan setiap kegiatan ekonomi tersebut saling mendukung kebutuhan satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor yang memengaruhi keberagaman jenis usaha ekonomi masyarakat. Faktor yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang beragam. Kedua, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakatnya karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama, sehingga dapat memberikan keuntungan banyak pihak. Ayo perhatikan contoh keberagaman jenis usaha seperti gambar berikut. Pertama, petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Selanjutnya, industri tekstil mengolah kapas dari petani untuk menjadi pakaian. Selanjutnya, penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Berikut manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Manfaat yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 3. Tersedianya semua kebutuhan barang dan jasa. 4. Terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat. Dan yang kelima, memudahkan masyarakat mendapatkan barang dan jasa. Sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia, seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk menjalankan usahanya, setiap jenis usaha memerlukan orang lain agar dapat terus beroperasi. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung, maka setiap orang harus saling membina hubungan baik satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Berikut ini adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Yang pertama,
membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. Kedua, membayar upah pegawai tepat waktu. Ketiga, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Dan yang selanjutnya, melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Keberagaman sosial budaya yang menjadi ciri khas dan kekayaan bangsa harus kita jaga bersama-sama demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus menyadari banyaknya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, seperti perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Ketika bangsa Indonesia tidak menyikapi keberagaman dengan bijaksana, maka kemungkinan terjadi perselisihan dapat semakin besar. Contohnya, perselisihan antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2001. Perselisihan antar agama di Ambon pada tahun 1999. Perselisihan antara etnis pribumi dengan etnis Tionghoa yang terjadi pada tahun 1998. Jika keberagaman yang ada kita pandang sebagai suatu kekayaan bangsa, tentunya perselisihan seperti itu dapat kita hindari. Berikut sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Yang pertama, mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Berikutnya, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Selanjutnya, turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain. Manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam tersebut antara lain: A. Menghindari perselisihan antar suku bangsa, mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Baiklah anak-anak, sesudah kalian mengamati video pembelajaran tadi, bukalah teks non-fiksi yang berada di pembelajaran 3 yang berjudul Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Nah, di situ nanti setelah kalian membaca, buatlah peta pikiran yang peta pikiran tersebut berisi tentang informasi-informasi penting apa saja yang terdapat dalam teks non-fiksi tersebut, ya.
Berikut ini adalah peta pikiran nanti. Jadi bentuknya bisa berupa bagan yang isinya adalah informasi yang terkait dengan teks non-fiksi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, pada pembelajaran 4, bukalah teks non-fiksi tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Setelah kalian membaca teks tersebut, sama dengan pembelajaran 3 tadi, buatlah atau isikan informasi penting tersebut dalam bagan yang sudah disediakan atau dalam peta pikiran yang sudah disediakan. Nah, berikut ini adalah peta pikiran yang harus kalian isi. Jadi, di situ yang di bagian bawah sudah diterangkan bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kamu tuliskan dalam peta pikiran atau bagan yang sudah ada dalam buku. Anak-anak, berikut ini saya berikan soal latihan IPS. Ada 10 soal. Kalian bisa lihat dalam teks pada PB3 dan PB4. Setelah kalian mengerjakan soal latihan IPS 10 soal ini, akan dilanjutkan dengan soal latihan PPKN. Di soal latihan PPKN itu hanya berisi 5 soal saja. Ditulis di buku tulis, nanti difoto ya. Ini dia, kerjakan tugas PPKN berikut ini. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari daerah Palembang. Ciri khas Palembang adalah dulunya ada kerajaan besar namanya Kerajaan Sriwijaya. Ingat ya, Kerajaan Sriwijaya. Nah, anak-anak, Bapak sekarang akan mengajarkan tentang luas permukaan, balok, dan kubus. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak akan tanya, coba bagaimana menghitung luas permukaan balok ini? Nah, sekarang, kalian kan mungkin ada yang suka ulang tahun. Bapak mau tanya, bagaimana menghitung luas permukaan kado ulang tahun? Berikutnya, bagaimana menghitung luas permukaan Rubik ini? Kalian suka main Rubik kan? Nah, kalau kalian suka semuanya, mari kita hitung bagaimana menghitung luas permukaannya. Bingung caranya? Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik.
Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan tentang luas permukaan balok. Sudah siap? Ya, bagus. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar balok ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Ada berapa sisi yang dimiliki oleh balok? Betul, 6. Ada sisi depan, belakang, samping kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, anak-anak, perhatikan, bagaimana cara menghitung luas sisi bawah? Ya, betul, panjang kali lebar. Nah, karena sisi bawah dengan atas sama, berarti jumlah luas sisi atas dan bawah 2 kali panjang kali lebar. Sekarang, bagaimana cara menghitung luas sisi kiri dan sisi kanan? Ya, betul, lebar kali tinggi. Nah, karena luasnya sama, berarti jumlah luas sisi kiri dan sisi kanan 2 kali lebar kali tinggi. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menghitung luas sisi depan dan sisi belakang? Ya, betul, panjang kali tinggi. Karena jumlah luas sisi depan dan belakang sama, berarti luasnya 2 kali panjang kali tinggi. Nah, anak-anak, bisa tidak kalian menghitung luas permukaan balok? Betul, pintar sekali. Jadi, luas permukaan balok adalah total luas keseluruhan permukaan dari balok tersebut. Nah, cara menghitungnya, luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar, tambah 2 dikali lebar dikali tinggi, tambah 2 dikali panjang dikali tinggi. Kalau kita sederhanakan menjadi 2PL ditambah 2LT ditambah 2PT, atau sama dengan 2 dalam kurung PL tambah LT tambah PT. Kurung tutup. Jelas ya? Mudah ya? Nah, anak-anak, tidak perlu stres, matematika itu mudah. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal luas permukaan balok. Soal ini berbentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Penasaran dengan soal ini? Baik, perhatikan soal berikut ini. Sebuah balok mempunyai perbandingan panjang, lebar, tinggi sama dengan 5:4:3. Jika luas alas balok tersebut 180 cm persegi, maka luas permukaan balok tersebut adalah, nah, perhatikan dan lihat gambar ya. Informasinya, balok perbandingan panjang lebar tingginya 5:4:3. Luas alasnya 180 cm persegi. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Alas balok berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dengan lebar adalah 5:4. Bisa digambarkan seperti ini. Luas alas sama dengan panjang kali lebar. Luas alasnya 180 cm persegi, atau sama dengan 5 kotak dikali 4 kotak, atau sama dengan 20 kotak kuadrat. Artinya di sini 180 sama dengan 20 kotak kuadrat. Nah, berarti satu kotak luasnya adalah akar dari 180 dibagi 20, atau akar dari 9, atau sama dengan 3. Sehingga diperoleh perbandingan panjang, lebar, tinggi sama dengan 5 kotak berbanding 4 kotak berbanding 3 kotak, atau panjang, lebar, tingginya sama dengan 15 berbanding 12 berbanding 9. Nah, dari sini maka kita akan peroleh luas permukaan balok sama dengan, ingat, 2 dikali dalam kurung PL tambah LT tambah PT.
atau sama dengan 2 dikali dalam kurung 15 kali 12 ditambah 12 kali 9 ditambah 15 kali 9. Hasilnya nanti kita akan peroleh 846 cm persegi. Jelas ya anak-anak? Kesimpulan, jadi luas permukaan balok tersebut adalah 846 cm persegi. Nah, anak-anak, untuk soal yang awal tadi pasti kalian bisa kan? Mudah ya? Nah, ingat anak-anak, pelajaran matematika itu mudah. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran tentang penjelasan luas permukaan balok dan kubus tadi, saya berikan 10 soal latihan, nanti dikerjakan di buku tulis, difoto ke Berna ya. Demikian soal daring kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf tadi kesiangan sebab hari ini Berna ngefull dari jam 7 sampai jam setengah 11. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.